pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 9 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, proyek pasar bertingkat dominasi kasus korupsi awal 2026. Sementara itu, Pemko Losmawe kerahkan alat berat bersihkan lumpur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pembangunan proyek pasar bertingkat dominasi kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada awal tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Hakim ad hoc tindak pidana korupsi Tipikor di Pengadilan Tinggi Banda Aceh Takwadin mengungkapkan sejak awal tahun 2026 sampai dengan saat ini terdapat 8 perkara terkait korupsi yang ditangani, 2 diantaranya adalah peremajaan sawit rakyat PSR dan 6 perkara pembangunan proyek pasar bertingkat. Adapun sebagai lembaga peradilan tingkat banding, perkara tersebut sedang dilakukan pemeriksaan dokumen maupun putusan dari pengadilan negeri untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh para hakim dan dibuat putusan. Ada beberapa kasus perkara tipikor yang sedang kami tangani di Pengadilan Tinggi. Ini merupakan pengadilan tingkat banding. Ya. Sekarang ini sampai hari ini ada 8 perkara per Januari ini. Januari ada 8 perkara yang sedang ditangani. Yang pertama perkara terkait dengan korupsi dari pengerjaan sawit, kemudian yang 6 perkara lagi terkait dengan pembangunan proyek pasar bertingkat di satu kabupaten. Secara keseluruhan, jenis korupsi yang paling mendominasi pada 2022 hingga 2024 adalah dana desa. Selanjutnya pada 2025 mulai bervariasi dan terbanyak korupsi birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten kota. Untuk itu semua pihak diminta berperan aktif membantu melaporkan maupun mencegah praktik korupsi di Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Minat investasi emas di Aceh meningkat cukup signifikan. PT Pegadaian mencatat hingga tanggal 6 Februari saldo tabungan emas mencapai 985 kg dari 291.000 lebih nasabah. Berikut informasi Munzir Budiana. Ini tahun 2025 kemarin tepatnya tanggal 26 Februari 2025
Minat masyarakat Aceh terhadap investasi berbasis emas terus menunjukkan tren positif. Hingga tanggal 6 Februari 2026, Pegadaian Area Aceh mencatat saldo tabungan emas mencapai 985 kg dengan jumlah 291.899 nasabah. Data tersebut disampaikan pimpinan wilayah 1 PT Pegadaian Sumatera Utara Aceh, Yohanes Wulang, saat pemaparan kinerja dan pengembangan layanan emas Pegadaian Area Aceh di Banda Aceh. Menurut Yohanes, capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan bernilai jangka panjang. Selain tabungan emas, Pegadaian Area Aceh juga mencatat kinerja positif pada produk cicil emas, yakni untuk produk cicil emas tercatat gramasi emas galeri 24 sebesar 162 kg dan emas antam sebesar 4 kg. Artinya apa? Ketika kita memilih investasi dalam bidang emas, nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat cukup tinggi ditimbang ketika kita simpan dalam bentuk duit. Transformasi Pegadaian sebagai bank emas merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap investasi emas, sekaligus memperkuat ekosistem industri emas nasional. Yohanes menegaskan peran tersebut sejalan dengan upaya hilirisasi emas nasional agar emas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diproduksi, diolah, dan dimanfaatkan di dalam negeri. Dengan berbagai inovasi layanan emas yang terus dikembangkan termasuk digitalisasi dalam bentuk aplikasi Tring, Pegadaian optimis dapat mendorong inklusi keuangan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh dalam investasi emas yang aman dan terpercaya. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sekolah Garuda Seman 10 Fajar Harapan gandeng praktisi pendidikan dari universitas ternama Indonesia untuk cetak siswa berprestasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh terpilih sebagai salah satu dari 16 sekolah di Indonesia yang masuk dalam program Sekolah Garuda. Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global melalui penguatan pendidikan menengah. Terpilihnya SMA Negeri 10 Fajar Harapan tidak terlepas dari rekam jejak sekolah tersebut dalam melahirkan siswa berprestasi secara konsisten. Selama ini lulusan SMA Fajar Harapan tercatat berhasil menembus berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, terutama pada bidang akademik unggulan. Program Sekolah Garuda diarahkan untuk mengembangkan kompetensi siswa di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Melalui program ini, sekolah diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan talenta unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tim Mutu Sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Desi Aryani, mengatakan bahwa pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan sejumlah praktisi akademik dari berbagai PTN untuk memperkuat kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa selain mendapatkan bimbingan dari guru-guru, juga mendapatkan pendampingan dari beberapa dosen maupun praktisi pendidikan dari universitas-universitas ternama di Indonesia seperti ITB, UI, dan juga UNJ. Dan kebetulan kami kolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta. Meski fokus pada peningkatan mutu akademik, SMA Negeri 10 Fajar Harapan menegaskan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal Aceh. Sekolah berharap penguatan kualitas siswa dapat berjalan seiring dengan pembentukan karakter dengan tetap mengedepankan prinsip adab di atas ilmu sebagai fondasi utama pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pemerintah kota atau Pemko Lok Sumawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR setempat mengerahkan alat berat untuk membersihkan material timbunan longsor di pemukiman warga di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
Pemerintah Kota Losmawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR setempat mengerahkan alat berat untuk membersihkan material timbunan longsor di pemukiman warga di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1. Kepada sejumlah media Senin kemarin, Kepala Bidang Kabid Perumahan dan Permukiman PUPR Kota Losmawe, Furkan, menyebutkan pembersihan material lumpur akibat longsor di pemukiman warga Desa Padang Sakti sudah dimulai sejak hari Sabtu kemarin. Ditargetkan rampung sebelum bulan suci Ramadan. Sedangkan penanganan difokuskan pada titik longsor yang berada tepat di belakang rumah warga, sehingga pada saat hujan deras, lumpur dari perbukitan tidak merembes ke bagian belakang rumah sehingga membahayakan keselamatan penghuni. Kami lagi melakukan penanganan longsor yang berdampak langsung pada rumah masyarakat. Penanganan ini akan dilakukan dengan menggunakan ekskavator L2 dump truck yang dibutuhkan butuh waktu 3 hari maksimal dalam pelaksanaan. Selanjutnya, pembersihan material lumpur akibat longsor dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan dump truck. Mengingat ketinggian timbunan lumpur di sejumlah titik mencapai hingga 3 meter. Sementara di Losmawe sendiri terdapat puluhan titik longsor yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara 1, Muara 2, dan Blangmangan. Pihaknya menargetkan sebelum bulan suci Ramadan, seluruh penanganan sudah selesai agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal sekaligus demi keselamatan dan kenyamanan warga saat menempati rumah mereka masing-masing. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tenggara resmikan klinik mata di RSUD Haji Sahudin Kutacane. Laporan Sanusi. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri meresmikan klinik mata di RSUD Haji Sahudin Kutacane. Kehadiran klinik diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan mata yang mudah dijangkau. Bupati Salim Fakri menyebut kehadiran klinik mata ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Pemerintah daerah katanya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, dekat, dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Aceh Tenggara mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara. Mulai besok Rumah Sakit Umum Haji Sahudin kita sudah hadir dokter spesialis mata. Kepada masyarakat saya mengimbau apabila ada keluhan masalah mata, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini Rumah Sakit Umum kita sudah menyiapkan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Kota Cani. Demikian himbauan saya sebagai Bupati Aceh Tenggara. Semoga ini dokternya, ini direkturnya, semoga dokter juga betah tinggal dan praktek di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebuah pengabdian adalah sebuah amal ibadah untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur RSUD Haji Sahudin Kutacane, Muhammad Al-Fazri, berharap kehadiran dokter spesialis mata dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. TNI bantu bersihkan rumah warga Sunubo Aceh, Kampung Wihpesan, Kecamatan Wihpesam dari sisa material banjir. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra. Pasca bencana banjir yang melanda Dusun Senembo Aceh, Kampung Wihpesam, Kabupaten Bandar Meriah beberapa waktu lalu, sejumlah rumah warga di dusun tersebut belum sepenuhnya bersih dari material banjir. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pembersihan, Kodim 0119 Bandar Meriah mengerahkan personil Koramil dan personil Yonib 114 Satria Musara untuk membantu warga membersihkan material lumpur dan pasir yang masih menumpuk di rumah dan pemukiman masyarakat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi melalui Danramil 02 Wihpesam Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, kendati bencana banjir sudah 2 bulan berlalu, namun dampak yang ditinggalkan masih dirasakan oleh warga.
Terlihat material lumpur dan pasir tampak menumpuk di dalam rumah serta lingkungan pemukiman masyarakat, dan Ramil mengerahkan personilnya untuk membantu masyarakat setempat membersihkan seluruh lumpur dan pasir yang masih tergenang di dalam rumah dan pekarangan. Salah seorang warga setempat, Udin, mengucapkan terima kasih kepada personil TNI yang telah sukarela membantu masyarakat dan membersihkan lumpur dan pasir yang masih menggenang di rumah warga. Dengan adanya bantuan tersebut, ia juga berharap proses pemulihan pasca banjir dapat berjalan lebih cepat dan kondisi lingkungan kembali bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Selanjutnya kita bergerak ke 0 km Kota Sabang. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Berikut laporan Razi Arda. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mulai dilirik adalah Pantai Kramat yang berada di Kampung Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susitia kepada RRI mengatakan Pantai Kramat selama ini belum terekspos dan belum dikelola secara maksimal. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan baru di Kota Sabang. Mudah-mudahan ke depan ada wacana kita, ini kita akan jadikan destinasi wisata baru, kita kelola dengan baik, kemudian juga kita akan lengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang baik. Sabtu Minggu ini sudah mulai ramai pengunjung, baik itu dari lokal maupun dari luar daerah. Nah, ke depan kita coba maksimalkan potensi wisata destinasi wisata yang baru ini di Pantai Kampung Kramat. Hari Susitia menambahkan saat ini Pantai Kramat mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Pengunjung tidak hanya berasal dari masyarakat lokal tetapi juga dari luar daerah yang ingin menikmati keindahan pantai tersebut. Dinas Pariwisata Kota Sabang melihat kondisi alam Pantai Kramat sangat mendukung untuk dikembangkan. Namun demikian keterbatasan fasilitas masih menjadi perhatian utama yang akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan infrastruktur pendukung pariwisata. Ke depan kita akan coba gali lebih lanjut, kemudian juga kita akan lebih lengkapi lagi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk Pantai Kramat ini. Baru-baru ini juga kita juga sudah melaksanakan istilahnya penyuluhan, begitu juga dengan penangkaran pelepasan tukik penyu yang memang ke depan apabila sudah kita lepas di lokasi semula akan kembali lagi penyu-penyu tersebut bertelur di Pantai Kramat ini. Ini juga nanti akan menjadi salah satu atraksi baru. Kedepan aktivitas konservasi penyu ini akan dijadikan atraksi wisata edukasi baru, namun pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan agar habitat penyu tetap terjaga dengan baik. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.